Apa yang menyebabkan kriminal di kampung ini? Putus sekolah. Kriminal di sekolah. Sekolah, Sekolah ya. Putus sekolah. Ini kan di apa ya, jadwal anak ulangan nih. Penilaian sumatif bahasanya sekarang, itu keren atau? Apa gimana? Penilaian sumatif. Sumatif. Bukan lagi ulangan umum. Maksudnya? Ulangan umum lah dia. Cuma sebutannya beda. Tadi kan ada penilaian sumatif, formatif. Kalau sumatif itu di akhir, kalau formatif itu di tengah-tengah. Ini di masa ulangan umum kemudian naik kelas. Ya, naik kelas. Semester genap. Itu. Iya. Di bulan Juli ya berarti ya. Juni. Juli berarti tanah ajaran baru. Ya. Oke. Tanah ajaran baru. Kalau pun ini apa? Ini kan tanah ajaran penerimaan siswa baru. Ya. Apa nyebutnya sekarang? SPMB kan? SPMB, sistem penerimaan. Iya kan? Sistem penerimaan. M-nya? M-nya tuh mahasiswa. bukan. Murid baru. Iya, Murid. Bukan siswa lagi. Sama, Bang. Jadi PPDB. dari SD lanjut ke SMP. Sama ya fasenya, tahapan. Sama. Kalau dulu kan giliran biasanya ya. Gitu. Dari SMP, jenjang menengah atas dulu, habis itu habis minggu dari itu baru sekolah menengah pertama kan, SMP gitu kan. Habis itu SD. Ini serentak deh. SMP SMA ini kan ada perubahan tuh. Apakah udah lama kan? SLTP. Oh, lama SMP, ya. udah lama ya. Update. Namun apa ya, penilaian sumatif ini tidak dirasakan semua anak gitu. Karena masih banyak beberapa anak yang apa ya, putus sekolah gitu. Tidak menyelesaikan lah ya. Tidak menyelesaikan. Banyak sih beberapa faktor-faktornya gitu kan. Selain dari pergaulan, kemudian apa ya, ekonomi. Iya. Tapi lebih kepada pergaulan sih. Lingkungan lah ya. Lingkungan Yang mempengaruhi. Ada lingkungan yang apa ya, di desa tuh atau di kampung tuh, dia ruang lingkupnya kawan-kawan ngumpulnya itu enggak tamat sekolah gitu. Dari enggak tamat sekolah SD, SMP, SMA itu ada. Sehingga mereka tak terpacu untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk diri dia sendiri. Ada. Melanjutkan. Melanjutkan ke jenjang yang lebih. Karena dia pikir kan, apa yang harus dilanjutkan lagi gitu kan. Sementara kewajiban kan saat ini yang dituntut itu kan SMA ya. 12 tahun. 12 tahun ya. 12 tahun. Wajib belajarnya Ya. 12 tahun. Pada pemerintah tuh udah menggratiskan loh. Sekarang nggak ada biaya masuk untuk pendaftaran, duit apa segala macam. Berlaku untuk di wilayah kampung kita. Berlaku seluruh Indonesia. Kecuali swasta ya. Oh gitu. Kalau swasta Tidak ada pungutan sama sekali. Tidak ada. Bahkan pungli, iuran, sumbangan tuh tidak boleh dalam bentuk apapun gitu. Baik barang maupun bed gitu. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, berarti tinggal niat Niat. anak, dorongan motivasi orang tua untuk bisa melanjutkan balik kan. Sebenarnya sih banyak mempengaruhi lah kan. Barang-barang itu tuh anak-anak untuk terpacu untuk melanjutkan pendidikannya lebih tinggi itu kan banyak faktor juga gitu Bang. Kadang-kadang orang tua nih yang enggak memberikan motivasi yang kuat sehingga memang itu tadi sudah pengaruh lingkungan, motivasi tidak ada, dan mohon maaf kadang-kadang juga karena lingkungan keluarga yang tidak sehat, itu juga bisa mempengaruhi gitu. Sehingga banyaklah anak-anak yang betul tadi kata Bang Miko saat ini tidak merasakan tadi ya kegiatan ulangan gitu kan, penilaian sumatif karena memang ya putus sekolah lah. Disayangkan sih sebenarnya anak-anak yang putus sekolah karena di luar sana mungkin banyak anak-anak yang tidak berkesempatan untuk duduk di bangku sekolah karena faktor ya ekonomi mungkin gitu kan. Kalau ini kan banyak faktor lingkungan lah saya bilang. Dibanding faktor ekonomi gitu. Paling besar ya mempengaruhi putus sekolahnya. Selain itu juga mungkin ada yang lain ya kan, tadi yang disebutkan itu dorongan orang tua, motivasi ya kan. Kalau di kampung tuh rata-rata mereka putus sekolah tuh karena pergaulan sesama dia ya. Kawannya mungkin ya merasakan ada faktor apa ya, keasikan bekerja itu juga menjadi faktor. Keasikan kan? kerja. Karena kan biasanya kalau di kampung itu kan pagi sekolah, siang dia ada aktivitas kerjaan gitu kan.
Nah, jadi karena udah merasa punya apa namanya tambahan, Mm-mm. punya penghasilan dari pekerjaan, sehingga dia mikir untuk apa lagi ini Untuk diteruskan. apa gitu sekolah Toh kan aku gitu. udah dapat penghasilan Iya, dari kerjaan iya. ini gitu kan. Nah itu juga jadi faktor lah. Nggak semua sih anak-anak, tapi itu ada sebagian. Tidak mikir jangka panjang lah intinya ya. Dan ketika kawan yang kerja ini nggak bisa beli HP, beli Hmm, motor, iya. jadi terpengaruh dia nih yang Betul. sekolah nih. Ke sekolah. Ujung-ujung berhenti. Memang apa permasalahannya tuh ketika dia nak berhenti itu panjang tuh. Nanti biasanya guru datang ke sekolah, ke rumah, mediasi apa segala macam. Kemudian orang tua udah mendukung apa segala macam, masih gak tak mau kan. Ujung-ujung orang tuanya melemah gitu kan. Ya udahlah, terserah, yang penting anaknya masih mau hidup lah ya, gitu gitu. maksudnya gitu. Jadi ujung-ujung dilepaskan tuh. Ada tahapan itu bang. Ada. Ya. Jadi kalau di sekolah rata-rata itu ketika anak udah nggak masuk beberapa hari gitu ya, tergantung Guru, peraturan sekolah masing-masing tuh, dia disurati pertama, titip dari temennya yang dekat gitu kan. Menyampaikan ke orang Tak datang nih orang tuanya gitu kan, atau suratnya tak nyampai gitu kan. Nah, itu guru tuh datang ke rumahnya gitu. Nah biasanya disitulah tuh baru tahu tuh, karena pengalaman tuh pernah kayak gitu Bang Dik. Jadi anak nih nggak pernah masuk sampai sebulan gitu kan. Surat udah kita kasih, ternyata surat itu ke anaknya tak nyampe ke orang tua. Dan rupanya orang tua nggak tahu nih masalah anak nih gitu. Ternyata dia nggak datang. Nah karena apa? Orang tuanya sibuk kerja. Karena kalau di PT itu biasanya dia pergi subuh gitu kan, balik sore. Jadi nggak tahu nih anak pergi dan anak pulang tuh nggak tahu. Dan kebanyakan kalau di kampung tuh dia menyerahkan anaknya untuk belajar tuh di sekolah sepenuhnya ya. sepenuhnya gitu. ke guru lah ke ini. guru ke sekolah gitu kan, sehingga tidak ada pendidikan tambahan di rumah gitu. Dan kalau sekolah ini kan terbatas kan waktu yang bisa diberikan untuk mengajar anak-anak gitu kan. Dan gini karena anak-anak itu juga biasanya dari sekolah dari rumah tuh pakai seragam pagi. Cuma kebanyakan tuh yang rata-rata sampai putus sekolah tuh mereka nggak sampai ke Ini sekolah. dimaksudnya usia-usia SMA. Usia SMA lah, yang kebanyakan sering tuh terjadi ya. sering terjadi. SMP 1-2 lah. 1-2. Tapi kalau SMA. kebanyakan tuh SMA Yang menengah ya. Iya. Jadi mereka dari sekolah dari rumah tuh udah pakai seragam, tapi banyakan tuh nggak datang ke sekolah. Bahkan biasanya orang tua dipanggil tuh, makanya orang tua biasanya banyak yang kalut lah bahasa kita gitu kan. Maksudnya anak saya pergi sekolah kok, tapi nggak nyampai ke sekolah. Nah itu yang terjadi gitu kan. Ya nggak tahu dia entah singgah ke tempat kawannya ke atau kemana ke gitu. Kalau di kampung nih mau kemana lah kan? Kalau nggak ke tempat kawannya ngumpul-ngumpul gitu kan. Dan itu tadi karena faktor lingkungan dia mungkin kawannya itu ada yang nggak sekolah. Nah, Padahal kalau bicara akses udah mudah lah ya. Iya, betul. Di sekolah pun nggak kayak yang sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya kan. Pakai kendaraan air, Kendaraan gitu. air, Iya. jalan pun udah oke gitu kan. Udah enak lah fasilitasnya kalau untuk menuju ke sekolah. Selain tadi pergaulan, dia juga ruang lingkup lah ya. Kalau pergaulan mungkin dia sebaya gitu kan. Nah, ruang lingkup ini campur nih, orang tua, orang yang lebih tua gitu kan. Nah, karena lingkungan dia ini banyak orang tua dan orang yang lebih tua itu tidak berpendidikan, dia tak termotivasi tuh untuk melanjutkan lagi. Itu juga pengaruh tuh untuk beberapa kampung yang anaknya banyak yang putus sekolah gitu kan. Nah, selain pergaulan dan ruang lingkup itu, faktor-faktor lain tuh masih kita temui itu tidak ada kuat dorongan dari orang tua. Biasanya karena gini, mungkin di SMP dia dekat nih sekolahnya gitu kan. Nah, dekat. Kemudian lanjut lagi, oh sekolahnya jauh nih, tak mampu lah beli motor apa semacam. Padahal banyak solusi tuh. Apakah dia bisa tinggal di asrama ke, numpang dengan kawan ke gitu. Mau guru saya rasa memfasilitasi lah. Kan kita biasa dalam suatu penerimaan siswa baru tuh menemukanlah tuh 1-2, enggak semua sih gitu kan. Contoh macam kita kan ada kampung yang jauh tuh di Betuah sana kan. Dia kalau cari ke sekolah A gitu kan, dia tetap akan tanya tuh di manalah tempat kos yang paling murah atau ada enggak asrama ke gitu. Bisa ditempati sama di sekolah. Nah, terkadang orang tua tuh enggak mau cari solusi tuh. Nah, udahlah aku bantu bapak manin sawit ya lah. Itu yang kan di situ juga menjadi dilema lah besar ya, gitu, karena kan gini, pendidikan yang paling terpenting itu kan ya selain di sekolah kan keluarga itu juga penting gitu Bang. Dan kalau tadi kita bicara orang tua yang bekerja segala macam,
kalau saya bisa lihat lah ya, Hmm. secara sekarang nih gitu, Bah. Mungkin bisa dikatakan kalau hitung persen lah ya. Hitung persen ini belum angka pasti sih. Mungkin 50-50 lah. Orang tua yang sekarang nanya, tadi belajar apa gitu. Ada tugas enggak? Nah, itu tuh sekarang tuh udah sangat Ada jarang PR gitu. enggak, Gitu. Karena kan tadi karena faktor kerja kan. Pergi subuh, balik dah sore. Ketika mau komunikasi dengan anak kan nggak bisa ketemu nih. nggak nemu ya. Malam mungkin mau komunikasi, orang tuanya udah capek, anaknya berjalan misalnya kan. Jadi memang nggak ada interaksi antara orang tua dengan anak gitu. Itu juga menjadi salah satu faktor sih. Sehingga ya banyak lah ya, banyak kejadian lah putus sekolah di kampung kita nih gitu, Bah. Kalau menurut pandangan Bang Abang nih sejauh ini upaya pencegahan putus sekolah dari guru lah, dari guru ataupun dari pihak sekolah lah. Kira-kira apa tuh upayanya yang sama ini yang ada? Upaya yang utama tuh guru selalu memberikan motivasi lah ya. Motivasi apa sih pentingnya pendidikan ke depan. Kemudian apa sih dampak yang bisa kau dapatkan dan rasakan ketika kau mengenyam pendidikan lebih bagus. Udah lah berarti intinya Udah. Dari ini ya, dari sejak awal dini jenjang SD, SMP, SMA tuh selalu dikasih dikasih. Dorongan-dorongan itu selalu ada terus, nggak mungkin nggak. Bahkan biasanya guru itu memberikan solusi dari setiap masalah. Misalnya Contoh yang tadi itu tadi yang masalah dikasih tempat tinggal, asrama. kan dicarikan asrama, atau biasanya ada yang guru yang itu tuh tinggal sama gurunya. Karena saking biar anaknya tuh bisa. Bahkan ada yang menanggungi biaya hidup. Nah, juga ada itu kan ada yang betul. Masya Allah. Biar anak-anak nih tetap sekolah gitu, Iya. Bah. Tapi kalau saya bilang sih memang faktor keluarga juga pengaruh. Iya. Keluarga itu paling kuat pengaruhnya gitu. Ketika orang mama dia misalnya orang tuh udah nggak peduli, dah gitu, Bah. Jadi guru pun ngomong apapun dia nggak akan dipakai gitu, Bah. Orang tua aja nggak memperhatikan, bahasanya kan gitu. Apalagi lah guru gitu, Bah. Itu yang sangat sulit lah. Banyak sih yang menjadi faktor penyebabnya gitu. Terkadang orang tua mampu, anaknya tak mau. Betul. Anaknya mau, orang tuanya tidak mampu gitu kan. Nah kalau saat ini tuh terberat tuh biasanya kalau memang dia tidak bisa PP gitu, pulang hari gitu kan. Paling biasanya biaya hidup ya gitu kan. Kalau dia ngekos mungkin atau dia ngontrak gitu kan. Tapi kalau untuk wilayah kampung tuh masih bisa terjangkau lah untuk PP gitu ya. Untuk PP, kecuali memang daerah-daerah terluar lah gitu ya yang sulit untuk PP. Nah, tapi wilayah kita sih enggak terlalu banyak lah ya. enggak, Maksudnya yang masih bisa di apa ya? jangkau, diakses kan sekolah. Masih bisa ditanggulangi lah. Iya. Bukan jadi masalah besar lah maksudnya. Nah, faktor lain tuh yang menjadi masalah tuh mereka putus sekolah tuh biasanya malu. Malu dalam hal dia pergaulan nih di lingkungan masyarakat. Dia ketahuan umpamanya dia kan anak-anak di usia remaja tuh kan penasarannya tinggi ya. Kita anggaplah dia umpamanya nyuri mangga atau dia nyuri durian gitu kan. Hal yang paling itu lah. Ketahuan tuh sehingga di lingkungan masyarakat tuh ada hukum adat lah bahasanya ya. Entah dia diarak keliling atau dia dimediasi oleh RT dan masyarakat sekitar. Ujung-ujungnya dia malu. Sehingga dia malu nggak mau lanjut sekolah tuh. Itu yang sering terjadi. Nah, sekarang tuh pemerintah tuh menurut aku sangat memudahkan kita lah ya. Ini mohon maaf, ada anak yang mungkin di usia remaja, usia sekolah itu kenakalan remaja dia sampai berlebihan sampai berhubungan dengan pacarnya gitu kan. Hamil nih. Ada gitu. juga nih. Ini Hamil. salah satu nih. Iya, hamil. Putus sekolah ya? Iya, putus sekolah hamil. Nah, tapi dia tuh sebenarnya masih boleh sekolah. Boleh. Masih dibolehkan? Boleh. Oh. Di sekolah tuh saya baru boleh. tahu ini nih. Boleh sekolah. Asalkan dalam ruang lingkup masyarakat, ruang lingkup sekolah itu tak ada yang ngebully dia. Kawan-kawan tak bully dia, termasuk umpamanya guru-guru tak mencuekin dia, boleh. Hanya saja mental si anak ya, karena dijaga. Kami pernah nemui di beberapa sekolah gitu, kita diskusi lah gitu kan dengan dinas terkait, boleh gitu. Kita tidak boleh memberhentikan mereka gitu. Nah, anak itu boleh untuk sekolah asalkan dia kuat mental. Tapi nggak boleh gitu. Iya, betul. Dalam arti kita tidak sosialisasi, anak-anak boleh hamil nih. Enggak gitu, gitu kan. Maklum nih. Salah tafsir Salah satu contoh jadi nanti ikut. Nah, gitu. Dia pun malu nggak kawan. Pemirsa nih, pemirsa khususnya nih. Itu pengecualian. Pengecualian ya. Jadi jangan salah tangkap. Kecelakaan lah ya, apa namanya sih kalau bahasa kerennya MBL. Itu boleh.
dibolehkan gitu. Hanya Tapi saja dinas itu mengatakan lagi asal yang penting anaknya mau, tidak malu, kuat mental. Nah, tapi kebanyakan ketika dia berhenti karena gara hal seperti itu udah off lah. selamat malam. Oke. Kan maksudnya toleransi itu udah sangat-sangat diberikan Iya. dari pihak-pihak pemerintah, pihak sekolah segala macam itu kan, supaya biar anak-anak ini tidak putus sekolah gitu, Bang. Tapi walaupun udah dilakukan seperti itu kan, tidak hanya guru tadi nih yang disampaikan Bang Miko, guru, pemerintah sudah berusaha lah, selain motivasi, ngasih kesempatan dan lain sebagainya, tapi memang bawaan diri secara individunya memang tidak mau sekolah ya juga agak berat gitu, karena kan pematangan motivasi ini kan dari awal udah kita kasih kan, dari SD, SMP sampai lah SMA. Dan kalau kita lihat kan sekarang, apalagi kalau kita bicara nih sampai ke perguruan tinggi gitu kan, minat-minat anak-anak itu sangat jauh gitu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, maksudnya ke perguruan tinggi lah, S1, S2 dan lain seterusnya gitu. Nah itu kan juga menjadi permasalahan-permasalahan gitu. Kenapa itu tidak mau dilakukan oleh anak-anak gitu, Bang. Dan saya pernah dengar tuh ada guru saya bilang gini, kalau di kampung nih belum sampai masanya bahwa orang tua ataupun siswa itu sadar bahwa pendidikan itu penting, belum. Tapi baru sampai masa di mana ini nih pengenalan pendidikan dulu kepada orang tua dan siswa gitu, pengenalan pentingnya pendidikan, tapi belum beranggap bahwa penting ya pendidikan ini, belum sampai tahap itu. Gitu, Bang. Nanti ke sekolah ya dulu. Gitu, Bang. Jadi ya agak sulit lah gitu. Karena ada stigma di masyarakat tuh kadang-kadang, yang penting kau sekolah bisa baca, bisa nulis, tidak diakalkan orang. Ngitung tuh bisa gitu, Bang. Itu hal yang paling sederhana ya. Sehingga dah cukup anak tuh usia SMP dah selesai. Kan udah bisa baca tulis, bahkan ada yang anak SD gitu kan. Tapi alhamdulillah saat ini sih enggak lah, kayaknya berkurang lah stigma yang beredar di masyarakat itu. Alhamdulillah. Dan mindset dulu seperti itu gitu, Bang. Mindset orang tua ada ya, Bang, ya, beberapa mindset orang tua tuh, apalagi untuk anak perempuan nih. Anak perempuan enggak usah kau sekolah tinggi-tinggi. Ujung-ujung kau nanti pun di dapur. Itu mindset itu masih melekat, Bang, kalau di sumur dan di kasur. Nah, betul. Kalau di kampung tuh masih melekat kan stigma itu gitu, Bang. Sehingga ya itu kan juga memutuskan motivasi anak-anak gitu. Terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi dilihat dari perkembangan digitalisasi ini, orang tua dan siswa itu mudah mengakses lah ya. Nah, agak kesini ini mulai ini mereka sadar bahwa pentingnya pendidikan. Kenapa? Udah banyak beberapa contoh mereka yang memiliki pendidikan tinggi, melanjutkan sampai selesai. Dia terbukti dengan pekerjaan dia yang bagus, bisa bisa buka peluang itu usaha, menjadi dorongan lah. Menjadi dorongan. Ini kalau dia tuh anak si sekolah tinggi dia, sekarang dia kerja dia bagus, posisinya bagus di perusahaan, tidak lagi jadi kuli dan bisa segala ini macam. bisa itu gitu. Itu jadi juga dorongan. Sekarang nih anak-anak tuh motivasinya terbalik, Bang. Intinya memang orang tua lah ya. Motivasinya terbalik tuh gini, Bang, kok saya bilang. Anak berpikir gini, anak-anak yang sekolah tinggi dah susah dapat kerja. Ada juga tuh. Jadi itu apa gak kita sekolah? Karena dia ngelihat ada sampel lah ibaratnya. Kan nggak semua kan yang sekolah tinggi ini bisa berkesempatan lah dengan cepat gitu, Bang. Cuma kan sebenarnya harus kita balik. Orang yang sekolah tinggi ya susah dapat kerja. Apalagi kita yang nggak sekolah, kan gitu konsepnya harus berpikirnya. Ya tadi lah faktor orang tua juga pengaruh, kata Abang tadi kan, dorongan motivasi itu harus lah, menurut saya lah, orang tua itu harus memberikan itu. Karena kalau kita melihat tokoh pahlawan di dunia pendidikan itu kan Ki Hajar Dewantara ya. Dia selalu mengenalkan bahwa ada tiga filosofi dia itu pendidikan. Pertama itu keluarga, kemudian sekolah dan lingkungan masyarakat gitu. Nah, yang tiga pilar lah ya. Tiga pilar. Nah, yang paling penting itu sebenarnya di keluarga. Gitu. Maka sangat relate lah ya, bahasanya bagi Dodo relate gitu. Ketika sekolah itu kayak di pesantren gitu. Tapi bukan harus ke pesantren, enggak. Karena di pesantren tuh full 24 jam dia diawasi. Kemudian di situ ada guru pembimbing, kalau ada senior gitu. Nah, kalaupun dia tidak di pesantren gitu, tapi minimal orang tua ikut berkecimpung gitu. Karena pendidikan utama itu betul di lingkungan keluarga. Kalau di sekolah dia anggap ya dari jam 7 sampai jam 14 gitu kan, atau jam 15 jam 3 gitu kan. Sisanya dia di keluarga gitu. Maka sangat penting keluarga itu mendorong anaknya. Entah dia kalau seandainya aku nih orang tuanya
nggak berpendidikan tinggi gitu kan, tapi minimal dia tahu apa yang harus diarahkan anak-anaknya. Contoh umpamanya belajar, Oke. atau diikutkan bimbel, les, atau dibatasi bermain gadget gitu kan, dibatasi jam keluarnya. Itu udah termasuk pendidikan di keluarga gitu. Nah, sangat harus seimbang gitu. Jangan orang tua tahunya di sekolah aja gitu. Nah, lingkungan masyarakat juga penting tuh menurut aku. Betul. Nah, akan beda lingkungan masyarakat di apa ya, ibaratnya tempat-tempat yang rawan konflik gitu ya, rawan krisis apalagi semacam, dengan lingkungan yang normal gitu. Itu akan beda. Di kampung dan di kota aja itu udah beda tuh lingkungan lingkungan masyarakat. Pengaruh sangat penting gitu. Jadi pada intinya itu sebenarnya guru dan keluarga ataupun orang tua itu harus setara dalam proses pengawasan nih. Oke, guru bisa mengawasi selama di sekolah. Ketika Orang tua pulang itu tugasnya orang tua untuk mengawasi gitu. Kalau misalnya sepenuhnya dikasih ke guru, tak mungkin bisa mengawasi 24 jam gitu kan. Nah, sehingga harus kerjasama yang baik lah. Misi kolaboratif lah. Kolaborasi antara guru dengan orang tua gitu. Saling Termasuk mengawasi masyarakat, ya, masyarakat saling mengingatkan. Betul. Ketika ada misalnya kita tahu nih si anak nih sebenarnya jam sekolah Nah, gitu. tapi ada di luar, Kenapa, nah, sehingga gitu. ditanyakan lagi ngapa nih, ataupun mungkin ada di warung-warung gitu Ya, kan, nggak ke sekolah padahal di jam sekolah gitu. Betul. Berarti 3 pilar itulah yang harus berkolaborasi, Masyarakat, sinkron gitu kan. orang tua, ya, termasuk gurunya harus punya pola pikir yang sama pola kan. pikir yang sama, sehingga apa namanya, pencegahan putus sekolah nih bisa diminimalisir. Betul. Artinya di kampung-kampung tuh anak usia sekolah ya harusnya di sekolah, Ya. gitu Pak, di sekolah. Gitu. Minimal menyelesaikan kewajiban dia selama 12 tahun untuk Betul. sekolah. 12 tahun ya. Nah, wajib. Syukur-syukur dia bisa melanjutkan ke perguruan. Betul. Nah, kalau kita bicara dampak nih, kira-kira kalau kita lihat di masyarakat saat ini, contoh kalau anak-anak usia SMP itu putus sekolah nih juga menjadi persoalan sosial lah ya di masyarakat pastinya. Kalau yang putus sekolah itu saya lihat karena mereka ketika tidak lagi di bangku sekolah kayaknya lepas nih mereka. Iya. Ya kan, dari mulai apa namanya, cara dia apa namanya berkomunikasi pun dah, Berinteraksinya, berinteraksinya udah mulai berubah ya kan. Kemudian passionnya juga berubah tuh kadang-kadang. Iya. Passionnya berubah tuh. Iya. Rambut perang lah. Kan ini mulai tuh dia ngepep juga kan. Betul. Itu kalau bicara dampak ya, memang banyak sih saya lihat tuh, sehingga juga apalah bisa dibilang anak putus sekolah nih kadang-kadang, mohon maaf, Meresahkan juga. Iya. Meresahkan. Karena memang secara tidak langsung Malam dia ngumpul tuh kadang-kadang Iya. tuh kan. Mengganggu masyarakat sekitar Iya. karena ribut, main gitar waktu segala macam sampai tengah Karena malam. besok dia nggak sekolah. aman kan. Oke lah, kita tidak mencegah melarang ngumpul gitu, tapi kan ada batas-batasnya. Kalau ketika anak usia sekolah, jadi hari Senin hari sekolah lah maksudnya. Iya. Ya ada batas-batas tertentu lah yang memang harus mereka udah kembali ke rumah masing-masing. Tapi kalau yang putus sekolah ini kan dah. Nah itu Terus sekolah belum bisa kerja. Itu lebih berat lagi. berat lagi itu. Apalagi ditambah yang tadi itu kan, bunting tadi kan. Udah. Parah deh, bunting. Udah.